Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat malam, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama di dalam ibadah doa kita. Dan saya yakin kita sudah siapkan diri, hati, keluarga, dan juga tempat di mana kita akan duduk berdoa. Ingat bahwa doa adalah napas rohani kita, napas iman kita. Kalau kita berdoa itu tandanya kita hidup di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sudah berhenti berdoa, itu artinya napas iman kita sudah mati, kira-kira begitu. Karena itu kenapa gereja terus-menerus mengajak kita berdoa? Karena doa adalah salah satu alat anugerah. Alat anugerah yang Tuhan berikan, yang kita boleh pakai dalam segala situasi untuk memohon pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita akan mulai ibadah doa ini. Saya mulai dengan doa untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena malam hari ini kami dengan segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada boleh duduk sejenak di hadirat Tuhan. Waktu yang tidak lama kami pakai untuk berdoa, namun menjadi hal yang sangat penting dari semua totalitas daripada waktu yang kami pakai sepanjang hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati semua jemaat dimanapun mereka. Tuhan tahu keadaan mereka, Tuhan boleh menyingkapkan hal-hal yang penting untuk kami doakan. Terima kasih Tuhan, pimpin serta ibadah doa ini dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara, kita akan naikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 177 yang berjudul Senang Berserah pada Yesus. Ya, kita berserah pada Yesus itu ada satu hal yang sangat sukacita. Oleh penulis lagu ini mengatakan bahwa ketika kita berserah pada Yesus, maka kita akan merasakan kesenangan dan sukacita yang tiada tara. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita akan merasa aman, merasa tenang, merasa tentram, dan merasa damai. Mari kita naikkan pujian ini 3 bait pertama, setelah itu intro, nanti baru sambung lagi yang kedua. Kita naikkan pujian ini. Senang berserah pada Yesus, teduh sandar di dadanya, merdu suaranya sentiasa, lembut hiburkan anaknya, mukhalis engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang
musik saja. Bait yang keempat. Senang berserah pada Yesus, kenyang ku kecap firman-Nya, terang jalanku dan sentosa, tetap segenap janji-Nya. Mukalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Terakhir, senang berserah pada Yesus, ku tahu Ia kelak datanglah. Ku mau berperang sambil tahan, amin jiwaku nantilah. Mukalis Engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Saudara, pujian ini sangat meneduhkan hati. Kenapa? Karena betapa senangnya ketika kita berserah pada Tuhan. Lalu dalam kata-kata selanjutnya dikatakan bahwa Yesuslah mukalis batu zaman itu, ya, kekal dan teguh di dalam Dia selamanya. Dan yang menarik, Engkaulah kubu yang teraman, dan ketika ku berteduh di situ, kita akan senang selamanya. Saudara, ini pujian yang sangat meneduhkan hati, menghibur dan menguatkan. Padahal ini lagu ditulis kira-kira tahun 1932. Wow, ini sudah lagu yang sangat lama sekali. Nah, saudara-saudara, saya ingin membacakan satu bagian dari firman Tuhan yang kira-kira ada kaitannya dengan hal ini. Mazmur 31 ayat yang kedua berkata demikian. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Lalu ayat yang ketiga, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Saudara, dua ayat yang kita bacakan ini merupakan satu keyakinan dan pernyataan daripada pemazmur, ya, yang menyatakan bahwa Tuhan, ya, adalah gunung batu tempat perlindungannya. Tidak hanya sebagai tempat perlindungan, tapi itu juga menjadi kubu pertahanan. Kalau kita lihat militer berperang, ya, tentara-tentara kalau berperang, kadang-kadang mereka menyusun seperti lingkaran karung pasir gitu, ya, bertumpuk-tumpuk gitu. Lalu di situ ditaruh senjata berat di situ, dengan mereka bersembunyi di situ. Jadi kalau perang, peluru-peluru itu akan ditahan oleh karung-karung batu atau karung-karung pasir itu, nggak akan tembus dan nggak kena mereka gitu, ya. Jadi dengan setumpuk karung yang dibikin sedemikian rupa, itu sudah menjadi kubu tempat perlindungan dan kubu pertahanan mereka. Musuh nggak gampang menembak mereka karena tersembunyi dan peluru nggak akan tembus. Yang kedua, itu menjadi tempat pertahanan, kubu pertahanan, ya, nggak bisa dideketin karena dia akan tetap menembak dari kondisi yang aman gitu. Nah, dikatakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu tempat perlindungan, tetapi juga kubu pertahanan kita. Sebenarnya roh dan jiwa kita ini udah milik Tuhan. Kita udah ada di dalam kubu pertahanan itu. Sebenarnya jiwa kita itu udah aman di situ. Nggak ada yang bisa ambilnya, kata Tuhan kan.
Nggak ada yang bisa merebut kita dari tangan Dia, dari tangan Bapa, dari tangan Yesus. Nggak ada. Karena kita udah aman di situ. Yang masih berproses di dunia ini kan cuma fisik kita saja. Tubuh kita fisik ini aja yang sedang berproses. Sampai waktunya mati, maka yang roh itu akan kembali ke Tuhan, kembali ke tempat itu. Jadi ini iman kita. Ini sekaligus pernyataan iman, juga sekaligus pengharapan kita. Jadi kalau penulis-penulis lagu yang sudah puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun, menulis Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Wow, itu mereka sudah belajar firman dengan luar biasa. Baik, kita akan berdoa, namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian lagi dari nyanyian kemenangan iman nomor 189. Nyanyian kemenangan iman 189 yang berjudul Dalam Hatiku Ada Gemar. Ya, ini juga berbicara sesuatu yang menarik ya. Di dalam hatiku ada gemar, kata penulis lagu ini. Kenapa? Karena Yesus yang memberi sentosa. Sentosa itu rasa aman, rasa damai, rasa tenang ya. Sentosa, Tuhan yang kasih. Jadi dalam hati kita itu ada rasa gemar gitu ya. Lalu di bait berikutnya penulis mengatakan takut tidak lagi mengejar ya. Wah, orang kalau rasa takut dia seperti dikejar-kejar oleh rasa takut dia gitu ya. Jadi penulis lagu ini tahu bahwa banyak manusia yang sedang ketakutan seperti dikejar-kejar oleh seorang pribadi iblis gitu kira-kira ya, yang namanya ketakutan gitu. Itu takut tidak lagi mengejar orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Ini yang menarik. Takut itu nggak lagi mengejar kita. Kenapa? Karena Tuhan yang berjaga. Menarik ya. Lalu di dalam kurnya atau refnya, Yesus Tuhan. Itu nama yang merdu katanya. Dan Yesuslah yang mempercukupkan keselamatan jiwa kita. Jadi aman ya. Dulu saya pernah khotbah kan, yang Tuhan fokus di dalam kehidupan kita bukan fisik kita, tapi jiwa kita. Fisik ini boleh dihancurkan oleh dunia ini, fisik ini boleh dihancurkan oleh penyakit, fisik ini boleh dirusak oleh apapun, tapi jiwa tidak akan. Karena fokus kematian Kristus itu menyelamatkan jiwa kita, roh kita, bukan fisik kita. Baik, kita akan naikkan pujian ini. Nyanyian kemenangan iman 189, Dalam Hatiku Ada Gemar. Setelah itu kita akan berdoa. Dalam hatiku ada gemar, Yesuslah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Dua, waktu hidupku amat cemar, jauhlah dari kesenangan. Hanya darah Yesus sebenar, ubahkan periku sekalian. Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Musik saja. Tiga. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan. Bertetap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Yang terakhir, sungguh Yesus hampir datanglah,
akan panggil semua saleh. Aku juga kelak besertanya, puji nama Al-Masih. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dalam doa pastoral. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam yang indah ini kami bersyukur karena kami boleh sehati, sepikir di dalam berdoa bersama. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu apa kebutuhan kami, apa masalah kami. Karena itu Tuhan, Engkau akan bekerja sesuai dengan apa yang Engkau kenal setiap anak-anak-Mu. Pada malam hari ini hamba-Mu datang menyerahkan sejumlah umat Tuhan yang Kau percayakan di GP Kris Kelapa Gading. Hamba berdoa untuk keluarga Pak Edi, Bu Ana. Berkati kedua orang tua ini dengan kesehatan, kekuatan, beri damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Berikan mereka kekuatan dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Berkati usaha mereka, khususnya Kantata. Berkati juga keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Andi, Bu Pebi dan anak mereka Victoria. Berkati keluarga kecil ini dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak biarkan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, berikan kemampuan dalam melakukan banyak aktivitas dan tugas-tugas yang berat. Tuhan menyertai mereka dan menumbuhkan anak ini juga dengan sehat, menjadi anak yang bertumbuh dengan baik. Kami coba berdoa untuk Mama Ahun. Diserahkan Mama Ahun ke dalam tangan Tuhan. Berikan dia kesehatan di usia-usianya sekarang ini. Ada banyak keluhan mungkin, tapi di situ juga ada sukacita yang Tuhan berikan dan karuniakan kepada orang tua kami ini. Kami coba berdoa untuk Oma Kuisim. Kami menyerahkan supaya Oma tetap sehat, kuat, dan dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Beri kesehatan, beri kekuatan dalam kesendirian dia saat ini. Tuhan juga menyertai dia. Kami juga berdoa untuk Pak Billy dan istri Nelson Stefani dan keluarga besarnya dimanapun berada, baik yang sudah percaya Tuhan maupun yang belum percaya Tuhan. Tuhan menyertai keluarga besar Oma Kuisim. Kami juga berdoa untuk Pak David dan Ibu Ika dan anak mereka Angelik. Tuhan menyertai keluarga kecil ini dalam kasih-Mu, cinta-Mu dan damai sejahtera-Mu. Lindungi mereka. Setiap hari Dokter David harus ke rumah sakit. Tuhan menyertai dia, lindungi dia dari paparan COVID-19 agar dia tetap aman ketika dia kembali ke keluarga. Tuhan menyertai juga pertumbuhan Angelik ke dalam tangan Tuhan, menolong dia tumbuh dengan baik, dengan sehat dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Diaken Salim dan Ibu Yenti dan kedua anak mereka Grace dan Georgi. Berkati keluarga ini dalam kasih dan pertolongan-Mu. Beri kesehatan, kekuatan senantiasa menyertai pekerjaan mereka, usaha mereka, aktivitas mereka, dan berikan mereka perlindungan-Mu setiap saat. Berikan damai sejahtera dan sukacita, khususnya kedua anak ini dalam belajar dan meraih studi mereka, cita-cita mereka. Tumbuhkan dengan sehat dalam atas pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Andreas dan Ibu Lini dan ketiga anak mereka Charles, Edo dan Yoel. Berkati keluarga ini ya Tuhan. Berkati dengan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan Tuhan setiap saat. Berkati pekerjaan Pak Andreas, aktivitas mereka, Tuhan jaga dan pelihara. Dan ketiga anak ini boleh tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Jeffrey dan Ibu Sansan dan anak mereka Gracela dan Selina. Berkati ke keluarga ini Tuhan dalam cinta kasih-Mu dan juga di dalam damai sejahtera dan sukacita-Mu. Lindungi Pak Jeffrey dalam pekerjaannya agar tetap aman dan keluarga semua keluarganya dengan pertolongan-Mu. Tumbuhkan Gracela dan Selina menjadi anak yang sehat, yang meraih cita-cita dengan baik. Kami juga berdoa untuk Pak Hendy dan Ibu Meing. Kami menyerahkan supaya kedua bapak ibu ini diberikan kesehatan, kekuatan yang setiap hari masih kerja. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka. Anak mereka Stefano dan Ping Ping tumbuhkan dengan sehat dan berikan kesehatan yang mereka butuhkan. Khususnya oma mereka, Oma Aini. Tolong Oma ini supaya dia tetap sehat, tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita. Biarlah dia boleh bersabar dalam keluhan-keluhan yang dia alami.
Tuhan berikan dan hiburkan. Kami juga berdoa untuk Pak Eko dan Ibu Ria dan kedua anak mereka Michael dan Audrey. Tolong supaya keluarga ini dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu, pemeliharaanmu. Beri kesehatan bagi Ibu Ria yang setiap hari berkantor di Kementerian Agama, dan juga Pak Eko yang selalu di rumah dan mengurus anak-anak dan juga dalam kegiatan dan aktivitas dia sehari-hari. Berkati mereka, dan juga Michael dan Audrey boleh tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat, anak yang kreatif dalam kehidupan dan masa depan mereka kelak. Kami juga berdoa untuk keluarga Rudy dan Desi. Berkati keluarga kecil ini, berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan dalam aktivitas mereka dan pekerjaan mereka yang masih aktif keluar. Tuhan menolong supaya Tuhan tetap memelihara keduanya, dan juga masa depan keluarga mereka ada dalam tangan-Mu Tuhan, memelihara mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Duni dan Ibu Lia dan kedua anak mereka yang bernama Z dan Raymond. Tuhan berkati keluarga ini, pimpin sertai mereka, beri damai sejahtera dan sukacita, dan dalam perlindungan kekuasaan Tuhan memelihara, menjaga mereka. Berkati pekerjaan Pak Doni, aktivitas mereka, dan biarlah mereka semua aman dalam perlindungan-Mu. Begitu juga dengan kedua anak mereka, tumbuhkan dengan sehat, kreatif, dan belajar dengan baik untuk meraih cita-cita mereka. Saya juga berdoa untuk Pak Samuel dan Ibu Eva dan kedua anak mereka Marvel dan Giovanno. Berkati keluarga ini Tuhan, berkati pekerjaan Pak Samuel dan Ibu Eva, aktivitas mereka sehari-hari, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, dan juga memberkati, menumbuhkan kedua anak mereka dengan baik menjadi anak yang sehat, yang cerdas dan berhasil. Kami juga berdoa untuk Oma Maria dan juga cucunya Kimberly, Salomo, Ibu Lucy dan keluarga yang lain. Tuhan, Kau tolong supaya Oma tetap sehat, Ibu Maria tetap dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Dia boleh ada bersama-sama dengan keluarganya, bersama-sama dengan cucunya dengan sukacita. Tumbuhkan Kimberly, Salomo menjadi orang dewasa yang baik, dan berikan kesehatan bagi mereka. Begitu juga Ibu Lucy yang kerja di luar kota, di luar pulau. Tuhan menyertai dia dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Lisa dan untuk Pak Dani dan kedua anak mereka, ada Angela dan Gaby. Tuhan menyertai keluarga ini, beri kesehatan, kekuatan dalam aktivitas mereka yang tinggi, dalam setiap kegiatan. Lindungi, pelihara dalam kasih-Mu kedua anak mereka dalam tumbuh kembang Tuhan. Tuhanlah yang mendidik, Tuhanlah yang menolong supaya kedua anak ini boleh dewasa dengan baik. Kami juga berdoa untuk Laura, kami juga berdoa untuk Asin dan juga saudara-saudara mereka, termasuk orang tua mereka, dimanapun berada. Tuhan menyertai supaya mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan juga memberkati juga di dalam rencana-rencana kehidupan pribadi mereka. Tuhan menolong dan memberkati pekerjaan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk Pak Hendro dan Ibu Lingga dengan kedua anak mereka Kristi dan Timo. Tuhan tolong supaya keluarga ini dalam kasih dan pertolongan-Mu, menyertai mereka dengan kesehatan dalam setiap kegiatan, setiap pekerjaan mereka. Berkati Kristi dan Timo yang boleh tumbuh dengan baik. Kami juga berdoa untuk Oma mereka yang selalu bersama dengan mereka. Melindungi dia, berikan sukacita, damai sejahtera, agar dia tetap merasakan damai bersama Tuhan di usia-usianya sekarang ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tina dan suaminya, dan juga Michelle dan Karen. Tumbuhkan anak-anak ini dengan baik, lindungi mereka, dan juga Ibu Tina dan suami di dalam perlindungan kuasa-Mu, dalam damai sejahtera-Mu, dalam pemeliharaan Tuhan dalam setiap kegiatan dan setiap pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Jan Jurun dan Ibu Nani. Berkati Tuhan supaya kedua orang tua kami ini tetap sehat, tetap sukacita dan damai dalam perlindungan-Mu. Setiap hari Tuhan berikan dan hiburan dari Tuhan kepada mereka berdua. Berkati anak-anak cucu mereka, ada banyak anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Kami teringat dengan Petra dan Ibu Mimi, dengan Ben, Dius, dan siapapun Tuhan, cucu-cucu yang lain. Biarlah keluarga Pak Janjurun dalam pemelihara dan kuasa pertolongan-Mu dalam pekerjaan, aktivitas anak cucunya dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk saudara Wilson dan Olivia, keluarga kecil yang baru terbentuk kurang lebih setahun yang lalu.
Tuhan menyertai supaya keluarga kecil ini tumbuh dengan baik. Tuhan menolong apapun yang menjadi kerinduan, keinginan dan pergumulan hari ini, Tuhan dengar, Tuhan menjawab, supaya Wilson dan Olivia tetap merasakan damai dan sukacita dari Tuhan, merasakan pemeliharaan yang baik dari Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan, aktivitas mereka berdua dan juga orang-orang tua mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk Pak Endi dan juga istri. Kami ingat anak cucu mereka, ada Ryuki, ada Rachel, ada Ibu Mike dan suami, dan juga kedua anak Ibu Mike kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga besar Pak Endi dalam perlindungan-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam kasih-Mu. Lindungi mereka, jaga mereka, berkati mereka. Apapun yang mereka sedang gumulkan, Tuhan tahu. Tuhan buka jalan, berikan solusi. Kami juga berdoa untuk Ibu Lili dan Pak Han, anak cucu mereka baik yang di Jakarta maupun di Pekanbaru. Tuhan tolong supaya Tuhan memelihara mereka masing-masing, menjaga mereka dan melindungi mereka, agar mereka tetap sehat, mereka tetap bisa aktivitas, bisa tetap sekolah, anak-anak mereka, cucu mereka, dan mereka tetap bisa meraih cita-cita. Kami juga berdoa untuk Jimmy Ani yang ada di Cikarang. Tuhan menolong kedua suami istri ini dengan segala tantangan kehidupan mereka. Tumbuhkan mereka menjadi keluarga yang besar dan melawat mereka dalam perlindungan dan kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk Ibu Fitri dan putranya Sia. Apapun pergumulan mereka berdua, Tuhan tahu. Tuhan berkati, Tuhan buka solusi, Tuhan menolong, berikan kesehatan, kekuatan, agar mereka boleh mengalami Tuhan semakin indah dalam kehidupan imannya. Kami juga berdoa untuk Pak Edi Halim dan Ibu Sese, dengan kedua anak mereka Queen dan Dominic. Tuhan berkati keluarga ini, berkati pekerjaan Pak Edi dan semua kegiatan mereka. Lindungi dan pelihara mereka. Tumbuh kembangkan Queen dan Dominic dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Dan kami juga ingat Ibu atau Oma Yeni yang menyertai mereka. Tuhan memberkati dan melindungi dan berikan damai sejahtera. Sekarang kami juga berdoa untuk anak-anak muda kami. Kami berdoa untuk Abraham, untuk Tony, untuk William, Wanda, Alpin, Ipan, Piska, Sharon, Putri, dan Stephen, Joanna, Ferdi, Vergo, Christian, Fitri, Evelyn, Berliana, Yuspin, Feren, Lesa, Yespri, Astrid, Pipiani, Epiani, Darwin, Gideon, dan yang lain-lain. Tuhan, ada banyak anak-anak muda kami, mereka yang masih kuliah. Tuhan tolong, berikan kekuatan, berikan semangat, agar di masa-masa pandemi ini studi mereka boleh selesai tepat waktunya. Mereka yang sudah kerja, Tuhan juga tolong. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya anak-anak muda kami tetap punya harapan yang kuat di dalam Tuhan, dalam meraih cita-cita dan masa depan mereka. Apapun tantangan mereka, Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kemampuan. Kami juga teringat dengan TPI kami di Kaltara, Gunung Putih. Tuhan, kami berdoa bagi hamba Tuhan Pendeta Rum, juga bagi para pengurus yang menyertai, di kesatuan hati, kekuatan, satukan karunia untuk melayani. Dan semua jemaat kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik sekolah minggu, pemuda remaja, dan juga mungkin ada suami, ada istri pasutri, atau kaum pria, kaum wanita, atau siapapun Tuhan, baik simpatisan maupun orang-orang baru yang mau percaya Tuhan. Tuhan memberkati TPI ini, kembangkan dengan baik, dan biarlah tempat itu boleh menjadi berkat bagi jiwa-jiwa baru yang boleh Tuhan rekrut menjadi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami tahu bahwa tantangan untuk hidup kami tidak mudah. Kami sedang hidup dalam situasi yang sulit. Kami sedang hidup dalam satu negara yang mungkin sedang mengalami dampak yang begitu besar secara ekonomi. Tuhan tolong supaya negara kami boleh dilepaskan, dibebaskan dari kesulitan masalah COVID ini. Tuhan, kami juga berdoa supaya vaksin bisa menjadi salah satu solusi bagi melindungi masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan menyertai, dan juga untuk semua orang yang ambil kebijakan, dan juga para medis kami, TNI, Polri, dimanapun Tuhan tolong. Gereja-gereja Tuhan agar tetap eksis sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami. Semua jemaat yang ikut doa malam hari ini, Kau tahu siapa dia. Kau akan memberkati dia di dalam doanya. Apapun yang dia sebutkan, apapun yang sedang dia doakan, Tuhan tolong dia dan berikan dia kebangunan rohani di tengah-tengah COVID ini sekalipun. Terima kasih Tuhan.
Kau memberkati kami semua yang telah ambil bagian dalam doa. Tuhan memberkati juga setiap permohonan dan seruan kami. Doa ini kami taruh dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjawab doa kami tepat pada waktunya. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di dalam doa pada malam hari ini. Saya yakin doa kita tidak akan sia-sia, dan Bapak Ibu juga apa yang sudah didoakan Tuhan sudah mendengarnya dan pasti menjawabnya. Saudara, mari kita tetap tekun di dalam doa kita, di dalam setiap hari-hari kita. Tidak hanya doa bersama seperti hari ini, tapi doa-doa pribadi juga sangat penting. Karena itu mari kita terus menjaga kesehatan kita agar kita tetap bisa berdoa bersama, tetap memperhatikan protokol kesehatan supaya kita tetap aman sampai nanti kita mendapat vaksin, dapat gilirannya. Terima kasih, sampai bertemu hari Kamis berikutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.